Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Casual Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba daftar akun SSCN untuk P3K. Tanpa banyak basa-basi, kita coba terus pendaftarannya. Pertama di Google kita ketik SSCN. Kemudian kita pilih sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Kemudian buat akun. Kita masukkan di sini ada pendaftaran akun SSC ASN 2022. Langkah pertama kita masukkan NIK sesuai dengan KTP. Kemudian nomor KK. Kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai dengan KTP juga, nomor handphone aktif, kemudian email aktif. Kita masukkan kodenya A7EB. Klik lanjutkan. Setelah semua ini sesuai, NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP dan email aktif. Jika sudah dirasa sesuai, klik lanjutkan. Nah, data kita cocok dan kita klik kembali. Nama, tempat lahir, kabupaten. Ini nanti seperti ini ya. Kabupaten, kota, lahir sesuai dengan ijazah. Kita isi dengan nama kabupaten, bukan nama daerah sesuai dengan KTP, tetapi nama kabupaten tempat kita lahir. Di sini saya coba Aceh Timur. Nah, muncul sini Aceh Timur. Kita klik. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Kemudian password. Password minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter seperti ini. Nah, kita coba masukkan. Pertanyaannya untuk kode pengamanan. Kemudian pertanyaan kedua, saya pilih ini saja. Bebas untuk kita isi apa saja, bebas. Kemudian jangan lupa ke bawah ini lagi, jenis kelamin pria. File scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPG maksimal 200 KB. Contoh KTP seperti ini, kita coba upload. Oke, ini. Nah, seperti ini, open. Unggah KTP berhasil. Kemudian kita disuruh upload contoh foto yang benar. Di sini kita tidak untuk upload, tapi langsung foto di depan laptop kalian. Klik ambil foto. Jika foto kurang benar, kita bisa foto ulang. Oke, jika fotonya sudah benar, kita simpan. Tadi lupa kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita masukkan kode captcha-nya 15E6. Lanjutkan. Kemudian pada tahap pengecekan ulang data. Sebelum mengirim daftar akun, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan suara foto Anda jelas. Unggahan pas foto berlatar belakang merah dan akan dilakukan bersamaan dengan dokumen persyaratan lainnya setelah memilih informasi. Jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali ada di sini untuk memperbaiki data yang kita masukkan. Jika Anda ingin mengakhiri daftar akun, klik tombol proses pendaftaran. Oke, kita coba lihat nicknya. Oke, ini benar, nama benar. Nama lengkap sesuai dengan ijazah benar, tempat lahir sesuai KTP benar, tanggal lahir sesuai KTP benar, tempat lahir setingkat kabupaten tadi ini benar, tanggal lahir benar, email benar. Setelah itu kita klik proses pendaftaran. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah data yang Anda ini sudah benar, sudah sesuai? Cek kembali jika belum yakin. Insya Allah yakin. Kita klik di iya. Oke, pendaftaran langkah keempat, pendaftaran selesai. Selamat berhasil meregistrasi pada portal sistem seleksi CASN Nasional 2022. Anda hanya dapat melakukan registrasi satu kali dengan NIK Anda.
Catat dan simpan username dan password Anda yang telah terdaftar. Silakan cetak kartu informasi pada akun Anda. Kita cetak informasi pendaftaran. Oke, sudah tercetak. Kita lihat sudah ada. Kita tutup. Kita lanjutkan login pendaftaran. Kita masukkan ini nicknya, nomor nick, kemudian password sesuai yang sudah kita isi sebelumnya. Klik masuk. Oke, di sini sudah ada di data kita. Pertama, nama sesuai ijazah tanpa gelar sudah benar. Gelar depan ijazah, gelar depan. Bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan strip. Kita isi strip. Gelar hanya berupa singkatan contoh doktor, profesor, tidak perlu dipanjangkan. Tidak perlu tuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan. Oke, kemudian nama ibu betul akun sudah benar. Gelar belakang ijazah kita buatkan. Nah, kemudian tempat lahir ijazah sudah tadi. Ini sudah. Tanggal lahir sudah benar. Tanggal lahir KTP sudah benar, email benar, alamat pada KTP. Oke, kita isikan alamat sesuai dengan KTP. Oke, jenis kelamin pria, sedang mengikuti beasiswa? Tidak. Jika memang sedang mengikuti beasiswa, silakan klik ya. Kemudian jenis disabilitas, non disabilitas. Kemudian negara domisili dalam negeri, alamat domisili saat ini. Nah, kita copy paste saja jika memang domisilinya sesuai dengan alamat di KTP. Kemudian provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, akun media sosial seperti Instagram boleh. Instagram. Kemudian jika ada lain, misal ini untuk Facebook. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini tinggi badan, status perkawinan, agama, kita pilih agama, nomor telepon, hanya angka tanpa tanda baca, maksimum 13 karakter. Boleh kita isi nomor HP kita lagi. Kemudian kita cek lagi udah sesuai. Oke, kita isi kode captchanya 2F58. Klik selanjutnya. Oke. Perhatian, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran tahap terakhir resume. Agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak dapat mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Oke, di sini berarti yang kedua jenis seleksi. Silakan pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Kita lihat formasi P3K teknis. Apakah Anda peserta THK2, XK2? Jika iya, klik iya. Kemudian masukkan nomor peserta XK2. Karena di sini saya bukan termasuk peserta XK2. Kemudian klik. Nah, di petunjuk pemilihan seleksi Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi. P3K guru, teknis, dan kesehatan. Setelah Anda melakukan resume, Anda tidak dapat Oke, itu setelah kita melakukan resume, ingat. Setelah kita melakukan resume. Tapi ini boleh kita pilih dan bisa diganti sebelum kita klik di resume ini. Kemudian dalam tahap ini Anda sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang akan Anda pilih. Sebelum memilih, misalkan Anda sudah membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Ini harus kita baca kita coba lagi di akun SSCN untuk melihat info lowongan yang dibuka oleh Kementerian Agama. Di menu info lowongan,
Oke, kita pilih jenis pengadaan P3K teknis. Sekali lagi, P3K teknis ini juga termasuk untuk guru juga termasuk P3K teknis. Kemudian kita pilih instansi Kementerian Agama, kemudian sesuai tingkat pendidikannya sesuai dengan tingkat pendidikan yang Anda miliki. Kemudian kita klik cari. Oke, di sini sudah ada semua apa yang kita butuhkan. Sebentar lagi loading. Nah, intinya kita memilih kita harus membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Nah, kebetulan di sini yang ada untuk akun saya P3K teknis. Kita klik selanjutnya. Ini tidak apa-apa kita klik selanjutnya, tidak masalah sebelum kita klik ke resume. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, kita P3K teknis, pilih instansinya Kementerian Agama. Batas akhir pendaftaran 6 Januari 2023. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Kita pilih jenis formasinya umum. Ini belum dibuka untuk memang untuk umum sepertinya ya. Nah, umum semua. Informasinya umum, ini mungkin belum di-update oleh Kementerian Agama atau bagaimana, saya juga kurang paham. Kita pilih saja umum dulu karena pilihannya hanya ada umum. Kita pilih. Karena nanti kita bisa memilih ulang ini semua sebelum kita klik pada resume. Kita akhiri pendaftaran ini. Kemudian kita pilih pendidikan. S1 pendidikan matematika. Jabatan yang dipilih, ahli pertama apa aja yang bisa kita pilih di sini. Sesuai dengan misal kita mau pilih ahli pertama guru matematika. Ini kebetulan saya di provinsi Aceh. Nah, ini yang masih membingungkan. Kanwil Kemenang Provinsi Aceh. Atau ada satu lagi di sini kita lihat. Nah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh 1. Nah, ini apa perbedaannya kita coba cari di info lowongan yang ada di BKN tadi. Kemudian kita cari ahli pertama guru matematika misalkan. Kita search di sini ahli pertama guru matematika. Ahli pertama guru matematika. Untuk Aceh misalkan, kita klik lagi di sini Aceh. Nah, di sini ahli pertama guru matematika itu bisa kita pilih jabatan sebagai ahli pertama Arsiparis, arsip. Kemudian ini juga dari Kanwil Kemenang Aceh 80 orang, kebutuhannya pelamarnya masih 0. Kemudian di sini ada ahli pertama pengembangan teknologi pembelajaran. Ini Peranata Laboratorium Pendidikan. Ini arsip juga untuk Balai Diklat Provinsi Aceh. Kemudian ini guru kelas 1415. Ini untuk UIN Arani Banda Aceh, Peranata Laboratorium Pendidikan. Nah, ini semua kita cari dan kita pilih mana yang lebih yakin, mana yang sesuai dengan jurusan pendidikan ijazah kita. Kita pilih jabatan yang sesuai dan peluang yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Oke, ini Aceh ada nggak? Aceh ada. Provinsi Aceh, IPK kita isi, nomor ijazah kita isi, tahun lulus kita isi. Kemudian kita coba isi lah 3, nomor ijazah ini harus sesuai dengan ijazah yang ada
pada tahun lulus 2015, jenis perguruan tinggi dalam negeri, tanggal ijazah kita lihat, ijazah 1 Juli 2015, 1 Juli 2015, 1 Juli 2015, nama perguruan tinggi. Di sini ada isi. Silakan mengetik nama perguruan tinggi dan pilih salah satu dari pilihan huruf yang muncul. Ini saya coba IAIN Langsal. Oke, muncul. Kemudian nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah. Silakan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda. Hal ini dilakukan jika nama perguruan tinggi Anda sekarang sudah berubah nama dan berbeda dengan yang di ijazah. Kebetulan nama kampus saya ini masih sama. Kita ketikkan kembali. Kemudian nama prodi sesuai dengan ijazah. S1 Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika. Oke. Harap pastikan perguruan tinggi dan program studi yang di-entry merupakan kombinasi nama panjang, nama singkatan, penambahan nama daerah. Oke. Petunjuk pemilihan formasi. Pilihlah instansi dan jenis formasi dari jenis formasi tujuan pendaftaran. Klik tombol pilih, kemudian ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita harus tentukan lokasi cat sesuai dengan keinginan kita. Tadi tadi kita sudah pilih lokasi tes di Provinsi Aceh. Kemudian oke, sudah semua, kita klik, kita isi kode captcha-nya 3B 6F. Klik selanjutnya. Deskripsikan. Nah, di sini kita bisa menambah pada riwayat. Ini nama pekerjaan, unit kerja, deskripsikan pengalaman pekerjaan Anda. Misalkan staf pengelola Satker, unit kerja Mandua Aceh Timur. Nah, nama pekerjaan ini boleh misalkan Anda sebagai guru kelas atau guru matematika. Kebetulan di sini saya coba untuk menulis nama pekerjaannya staf pengelola Satker. Kemudian deskripsikan pengalaman kerja Anda. Kita coba deskripsikan, misalkan saya bekerja sebagai staf pengelola Satker sejak tahun 2016 misalkan hingga sekarang, dan bla 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 bla. Silahkan Anda deskripsikan sendiri. Kemudian di sini ada pengalaman kerja, kita tambah pengalaman kerja, instansi pemerintahnya, Kementerian Agama. Di instansinya kita buat Mandua Aceh Timur, jabatan sebagai staf pengelola Satker. Tanggal mulai bekerja tadi 2016 Januari, tanggal sesuai dengan SK yang kita punya. Tanggal selesai 2016 31 Desember. Gaji pokok sebagai staf pengelola Satker berapa tadi, misalkan 450.000 rupiah, 450.000. Kemudian nomor SK-nya misalkan 002 003 tahun 2016. Tanggal SK tadi tanggal misalkan tanggal 1 Januari 2016. Pejabat penandatanganannya Kepala Mandua Aceh Timur. Terus klik simpan. Nah, kemudian misalkan kita mau tambahkan lagi ada sebagai agama di Mandua Aceh Timur, jabatan sebagai guru matematika misalkan, dimulai sejak, kebetulan saya ada SK di tahun 2014. Nah, tanggal selesai 2014 Desember tanggal 31. Gaji pokoknya saat itu 200.000 misalkan. Nomor SK-nya kita isi nomor SK misal 003 tahun 2014.
Tanggal SK-nya sesuai dengan yang tertera pada SK. Pejabat Kepala Man Perla. Oh, 2014 itu masih Man Perla. Kita simpan. Itu dari 2014. Oh, kita mau tambah lagi 2015. Kita tambah lagi seperti tadi. Saya ini sepertinya belum kita ketahui ada sampai berapa batas. Kemungkinan batasnya hanya 5, tapi coba aja mungkin bisa hingga 10 atau 20 riwayat pekerjaan. Kemudian jika ini dirasa sudah selesai, kita klik selanjutnya. Nah, di sini pada tahap unggah dokumen, berikut adalah persyaratan administrasi yang diikut oleh admin instansi Kementerian Agama untuk jabatan ahli pertama perencana. Jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan di instansi yang diumumkan seperti yang di sini, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada Helpdesk sebelum melanjutkan. Batas akhir pendaftaran instansi Kementerian Agama adalah tanggal 6 Januari 2023. Harap berkirim pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Nanti jenis dokumen yang diminta untuk jabatan ahli pertama perencana itu yaitu surat asli, surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Kemudian surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, ini bisa kita download pada Kemenak. Oke, kita pilih beritanya, dibuka, ini dia. Dibuka seksi 49.000 formasi Jalan P3K Kementerian Agama. Ini ketentuannya. Nah, info selengkapnya di sini kita klik. Kemudian pengumuman pelaksana seleksi P3K tahun anggaran 2022. Kita klik filenya. Nah, di sini terdapat apa yang kita minta tadi, surat pernyataan ini di sini ada semuanya. Di paling bawah surat sebelum rincian jabatan yang dibutuhkan. Nah, ini dia surat lamaran. Seperti ini contohnya. Surat lamaran ini dia, di sini juga diminta. Kemudian surat pernyataan 5 poin. Surat pernyataan 5 poin di mana? Ini dia. Surat pernyataan 5 poin ini dia. Ini seperti contoh suratnya. Kemudian apalagi diminta? Asli surat keputusan yang sah dari pejabat dan berwenang bagi formasi jabatan fungsional lainnya, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. Kita lihat di sini apa yang sudah ada di draft. Nah, ini dia contoh suratnya seperti ini. Kita download. Nah, format pertemuan pengalaman pekerja pelamar dari seleksi P3K jabatan fungsional teknis. Ada identitas, kemudian profil pekerjaan, riwayat pekerjaan. Nah, ini dia. Operator komputer, riwayat pekerjaannya ada operator komputer, segala macam. Kemudian stempel unit kerja, berarti di sini harus mengetahui dari pimpinan satker kita. Kemudian ini surat keterangan pengalaman kerja. Oke, berarti kita lihat lagi. Ini dia tadi. Asli surat keputusan yang sah dari pejabat berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lain, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. Nah, ini masih membingungkan. Kita lihat update lagi nanti. Mungkin ada update lagi. Kemudian di sini ada disuruh upload kartu tanda penduduk di sini. Kemudian ini bebas narkoba yang tadi, karena tadi bebas narkoba. Nah, ini dia surat bebas narkoba. Kemudian dan surat asli pernyataan setia kepada undang-undang ada juga tadi. Nah, ini kemudian dan pemerintah yang sah. Oke. Kemudian surat izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua yang sudah ditempatkan seluruh NKRI. Itu suratnya. Nah, ini dia. Ini suratnya. Kemudian ijazah, kemudian transkrip, dan kemudian pas foto formal terbaru latar belakang warna merah. Nah, di sini kita unggah pas foto kita. Kemudian ada dapat cetak kartu bila diperlukan. Oke, ini berarti kita tunggu
update terbaru tentang jenis seleksi. Kita coba pilih jenis seleksi ini. Nah, ini masih P3K teknis. Kita tunggu formasi, update tentang formasi. Kita coba ulang dulu. P3K teknis, Kementerian Agama, formasi umum. Apa memang seperti ini atau memang ada update terbaru? Kita lihat nanti. Oke, saya rasa seperti ini cara daftar akun SSCN hingga memilih jenis seleksi, formasi, dan riwayat pekerjaan hingga dokumen apa yang perlu diupload. Untuk dokumen-dokumen seperti tadi yang ini surat pernyataan dan lain sebagainya, nanti saya link di deskripsi. Saya rasa cukup sampai di sini. Ada pertanyaan, jika ada saran boleh di komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.